Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di salah satu majelis ilmu yang mempelajari tentang sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salah satu materi yang hendaknya kaum muslimin memiliki perhatian, karena sejarah Nabi memiliki banyak hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil. Oleh karena itu para ulama pun mereka memiliki waktu yang khusus untuk mempelajari, mengajarkan sejarah Nabi, demikian pula menulis. Termasuk kitab yang kita jadikan sebagai pegangan, yaitu Ar-Rahiq Al-Makhtum, yang merupakan salah satu kitab yang menceritakan tentang sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang terakhir pelajaran kita telah sampai kepada kisah di mana Nabi SAW dan kaum muslimin diizinkan oleh Allah untuk berperang, untuk melawan dan juga membalas perbuatan zalim orang-orang Quraisy dan yang lainnya. Walaupun saat itu diizinkannya perang ini belum diwajibkan, hanya sekedar untuk menghilangkan kebatilan. Jadi melawan, tapi belum yang kemudian diwajibkan. Sebagaimana di dalam surat Al-Hajj ayat 39, Udzina lilladina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Jadi udzina, telah diizinkan, lilladina yuqatalun, bagi orang-orang yang mereka diperangi, bi annahum zulimu, bahwasannya mereka ini adalah orang-orang yang dizalimi. Ya, maka ayat ini adalah ayat yang mengizinkan kaum muslimin untuk membalas apa yang menjadi kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy dan juga kabilah-kabilah yang lain. Akan tetapi berjalannya waktu
Lama-kelamaan Allah tabaraka wa ta'ala kemudian menjadikan membalas ini adalah perkara yang wajib. Ya, membalas ini adalah perkara yang wajib. Kalau memang harus diperangi, diperangi. Walaupun melalui tahapan-tahapan yang saat itu tidak langsung kemudian Allah wajibkan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ketika Nabi telah mendapatkan izin untuk membalas atau untuk memerangi orang-orang yang zalim, maka beliau melakukan dua langkah untuk kemudian mematangkan perizinan ini. Ya, siapa tahu nanti kemudian diwajibkan. Ya, karena saat itu belum diwajibkan, baru diizinkan untuk bisa membalas. Maka Nabi kemudian membuat dua langkah supaya nanti ketika ini benar-benar sudah diwajibkan, maka beliau akan memiliki persiapan yang lebih dibandingkan sebelumnya. Yaitu apa? Yang pertama, Nabi SAW mengadakan perjanjian, ya, perjanjian damai atau tidak saling menyerang dengan orang-orang atau kabilah yang berada di antara jalur Mekah menuju Madinah, bahkan sampai menuju Syam, ya, di mana perjalanan atau jalur dari Mekah menuju Syam adalah jalur yang dilewati oleh orang-orang Quraisy untuk berdagang ke negeri Syam. Jalur yang paling enak adalah melewati Madinah. Ya, oleh karena itu Nabi kemudian membuat perjanjian dengan kabilah-kabilah yang ada di sekitar perjalanan tersebut atau jalur tersebut, agar mereka bisa kerjasama dengan kaum muslimin. Ya, kalau mereka diiming-imingi jangan mau kalau untuk menyerang Madinah. Ya, karena bagaimanapun kalian berada di jalur perdagangan dan kalian berada di sini, yakni para kabilah itu berada di jalur tersebut, itu memberikan keuntungan kepada mereka. Ya, mereka bisa membeli, bisa menjual barang-barang mereka ketika orang-orang Quraisy itu lewat, ya, lewat dari Mekah kemudian Madinah sampai kemudian mereka ke Syam. Mereka diuntungkan di situ. Oleh karena itu, bagi mereka yang ada di situ, ya, mereka harus bekerja sama dengan pemerintah Madinah, ya, untuk kemudian berdamai, tidak saling menyerang satu sama lain. Ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, irsalul bu'uz, yaitu mengirim pasukan dengan berkala, rutin. Iya, Nabi mengirim pasukan ke jalur-jalur tersebut, ya, secara rutin, bergantian. Ini langkah yang kedua yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tujuannya sangatlah banyak sekali, ya, kenapa Nabi mengadakan dua langkah tersebut. Tujuan yang paling utama diantaranya adalah agar kaum muslimin mereka mengenali jalan-jalan yang biasa dilewati oleh orang-orang Quraisy, agar kaum muslimin mereka mengetahui, mengenali jalur-jalur perdagangan orang-orang Quraisy, sehingga ketika mereka mau katakanlah menyerang atau membalas kezaliman orang-orang Quraisy, mereka sudah tahu jalurnya, sudah tahu medannya. Ya, ketika mereka nanti lari
ini nanti bisa dicegat di mana. Ya, ketika mereka sedang beristirahat, kita bisa mengintai di mana. Ini pasukan kaum muslimin agar tahu jalan-jalan tersebut. Kemudian yang kedua, juga agar kemudian perjanjian yang telah dibuat oleh Nabi dengan kabilah-kabilah dalam jalur perdagangan Quraisy itu semakin erat. Ya, semakin erat. Mereka yang berada di antara kabilah itu akan semakin yakin, oh, berarti pemerintah Madinah itu tidak main-main dengan kita. Mereka memang pengen bekerjasama dengan kita. Dan sekali lagi itu menguntungkan para kabilah-kabilah tersebut. Tujuan yang lainnya juga adalah untuk menampakkan kepada orang-orang Quraisy bahwasannya kaum muslimin itu sudah semakin kuat. Ya, dengan Nabi mengadakan perjanjian, ya, kemudian mengutus dengan berkala pasukannya ini untuk isy'aru musyriki Yasrib, ya, isy'ar musyriki Yasrib, yaitu menampakkan kepada orang-orang musyrikin Madinah, demikian pula orang-orang Yahudi yang ada di dalamnya serta para badui-badui yang ada di sekelilingnya, bahwasannya umat Islam itu sudah kuat. Ya, kita tahu bahwa di Madinah sudah ada orang Yahudi. Juga kemudian di sana ada orang-orang musyrik. Di sekitar Madinah juga ada kabilah-kabilah Arab-Arab Badui, ya, Arab-Arab pelosok. Mereka biar tahu kalau Islam atau kaum muslimin sudah tidak lemah seperti dahulu. Mereka sudah kuat. Mereka sudah bisa melawan. Mereka sudah punya pasukan dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, tujuan yang lainnya pula adalah indaru Quraisy, untuk mengingatkan orang-orang Quraisy, ya, mengingatkan orang-orang Quraisy agar mereka tidak sembrono dan semena-mena lagi terhadap kaum muslimin. Ya, karena mereka sudah melakukan teror kepada orang-orang muslim di Madinah. Ya, mereka menghubungi pemimpin munafik yang ada di dalamnya untuk kemudian menghancurkan Islam dari dalam. Kemudian teror-teror dari luar juga banyak. Dengan adanya dua langkah ini, Nabi ingin memperingatkan orang-orang Quraisy, ya, jangan semena-mena lagi, ya, jangan bertindak sesuka hati. Sekarang kalian punya lawan yang bisa diadu. Ya, kalau dulu Islam atau kaum muslimin ketika disiksa udah diam saja, ya, sampai diantara mereka ada yang meninggal karena memang belum ada perintah dan izin untuk membalas. Saat itu mereka diperintahkan untuk bersabar sambil mencari tempat-tempat yang aman. Makanya mereka dibolehkan untuk hijrah ke Habasyah, ya, ke Ethiopia. Kemudian mereka boleh hijrah ke Madinah, ya, dan hal-hal yang lain yang menjadikan kaum muslimin itu bisa, ya, aman, terbebas dari tindakan kedzaliman orang-orang Quraisy. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena izin perang sudah turun, walaupun sekali lagi saat itu belum diwajibkan, walaupun kemudian lama-kelamaan diwajibkan, maka Nabi SAW kemudian membuat satuan-satuan pasukan yang Nabi kirim ke daerah-daerah. Ya, makanya ada kemudian nanti sebelum perang Badar beberapa peperangan dan juga satuan-satuan pasukan yang tidak langsung dipimpin Nabi, tapi dipimpin oleh salah seorang sahabat
yang ditunjuk oleh Nabi ke wilayah-wilayah sekitar Madinah. Dan ada beberapa sariyah, ya, satuan pasukan yang Nabi kirim. Demikian pula ada beberapa ghazwah, ya, peperangan yang dipimpin oleh Nabi langsung. Dan diantaranya adalah ada sariyatu sifil bahr, ada satuan pasukan yang Nabi SAW kirim ke daerah Siful Bahar. Ya, ada namanya daerah Siful Bahar, ini di sekitar Laut Merah. Ya. Pasukan ini Nabi kirim di tahun pertama dari bulan Ramadan. Ya, fi Ramadan sanata wahidatan. Pasukan ini Nabi SAW kirim di bulan Ramadan tahun pertama Hijriyah, yang bertepatan dengan bulan Maret, ya, bulan Maret tahun 623 Masehi. Ammara Rasulullah SAW ala hadhihi sariyah Hamzah bin Abdul Muttalib. Di satuan pasukan ini Nabi SAW menjadikan sang paman, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, sebagai pemimpinnya. Ya, jadi kalau sariyah adalah pasukan yang tidak langsung dipimpin oleh Nabi, tapi kalau ghazwah adalah peperangan yang dipimpin langsung oleh Nabi SAW. Ya, dan ini sariyah Siful Bahar, dijadikanlah pemimpin dalam pasukan ini Hamzah bin Abdul Muttalib. Wa ba'athahu fi 30 rajulan minal muhajirin. Saat itu Nabi SAW mengirim Hamzah bin Abdul Muttalib ke Siful Bahar, nama suatu daerah di pinggir pantai, bersama dengan 30 pasukan dari kaum muhajirin. Apa tujuan mereka? Yata'arraduna ayran li Quraisyin ja'at minasyam, untuk mencegat, ya, rombongan dagang Quraisy yang baru saja pulang dari negeri Syam. Ya, yang baru pulang dari negeri Syam. Ya, Nabi bisa tahu orang-orang yang ke Syam dari Quraisy apakah sudah berangkat atau pulang. Itu pertama bisa jadi karena adanya mata-mata yang dimiliki oleh Nabi. Ya, jadi Nabi ini, kaum muslimin juga punya mata-mata untuk mengintai musuh. Atau yang kedua, ini hasil positif dari kerjasama dengan kabilah-kabilah antara Mekah sampai ke Syam, ya, antara Mekah sampai ke Madinah atau antara Madinah sampai ke Syam. Kabilah-kabilah mereka yang ada di sekitar itu bisa saja menginformasikan kepada Nabi bahwa orang-orang Quraisy ini baru saja lewat, ya, baru saja pergi ke Syam. Bisa saja mereka memberitahukan bahwasannya orang-orang Quraisy baru saja pulang dari Syam, ya. Bisa dari dua kemungkinan tersebut, ya, sehingga Nabi kemudian mengirim pasukan untuk menghadang mereka. Wa fiha Abu Jahlin ibn Hisham fi 300 rajulin. Di rombongan dagang tersebut ada Abu Jahal, ya, Abu Jahal ibn Hisham, yang dia ternyata bersama dengan 300 pasukan. Jadi rombongan dagang itu jumlahnya 300 orang. Sedangkan pasukan yang dibawa oleh Hamzah, yang diutus oleh Nabi, hanya 30 orang. Ya. Dan ini menunjukkan akan ya, beraninya para sahabat. Ya, mereka jumlahnya sedikit, tapi karena tawakal mereka, keyakinan mereka kepada Allah besar, mereka tidak takut.
Ya, bayangkan nanti ketika perang Badar pun jumlahnya jauh. Ya, pasukan Nabi hanya 300-an, pasukan musyrikin ada 1000-an lebih. Nanti di perang Uhud juga demikian. Ya, pasukan kaum muslimin hanya 1000-an orang, sedangkan pasukan musyrikin ada 3000-an orang. 1000 saja masih ada orang munafik yang kemudian keluar sebanyak 300 orang. Bayangkan pasukan 1000 melawan 3000 pasukan musuh. Di tengah perjalanan orang-orang munafik kembali ke Madinah, tidak jadi ikut, dan jumlah mereka tidak sedikit, 300 pasukan. Ya. Tapi Nabi dan kaum muslimin tetap berangkat. Ya, menunjukkan mereka adalah orang-orang yang sangat berani, terutama ketika mereka berada di jalan Allah tabaraka wa taala. Fa balaghu sifal bahr min nahiyatil ais. Tibalah dua pasukan ini di daerah Siful Bahr, di wilayah namanya Al-Ais. Faltaqau wastafu lil qital. Mereka ini sudah berhadapan dan siap untuk perang. Ya, dari Quraisy dipimpin Abu Jahal dengan 300 pasukan. Di pihak kaum muslimin ada Hamzah bin Abdul Muttalib dengan 30 pasukan. Sudah berhadapan. Ya, mereka sudah siap berperang. Famasha Majdiyu bin Amr al-Juhani. Tiba-tiba muncullah seseorang bernama Majdi ibn Amr al-Juhani. Wa kana halifan lil fariqaini jami'an. Dan saat itu Majdi ibn Amr al-Juhani adalah sekutu bagi kedua belah pihak. Ya, Majdi sekutunya Quraisy, juga sekutunya kaum muslimin di Madinah. Ya, ada jalinan kerjasama antara dua belah pihak. Ya, Majdi ibn Amr ada di tengah. Ya, baina haula'i wa haula, ya, di antara pasukan Quraisy dan juga di antara pasukan kaum muslimin. Hatta hajaza bainahum, sampai Majdi ibn Amr al-Juhani bisa melerai kedua pasukan. Ya, mungkin diajak ngobrol. Ya, pimpinan kedua pasukan ini diajak berunding, lalu kemudian mereka bisa dilerai, falam yaktatilu, sehingga mereka pun tidak jadi perang. Ya, tidak jadi perang. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ini Sariyah, ya, satuan pasukan yang pertama sebelum perang Badar yang dikirim oleh Nabi SAW ke Siful Bahr, dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muttalib dengan 30 pasukan melawan atau menghadang, ya, Amr ibn Hisham atau Abu Jahal dengan 300 pasukannya. Kemudian Sariyah yang kedua adalah Sariyatu Rabiq. Sariyatu Rabiq. Pasukan ini, ya, satuan pasukan ini Nabi SAW kirim di bulan Syawal. Ya, kalau Hamzah tadi di bulan Ramadan, ya, berarti satu bulan berikutnya di bulan Syawal tahun pertama Hijriyah atau bertepatan dengan bulan April tahun 623 Masehi, Nabi mengutus Ubaidah ibn Harith bin Abdul Muttalib atau bin Muttalib fi sittina rajulan minal muhajirin. Ya, mengutus Ubaidah ibn Harith dengan 60 pasukan dari kalangan muhajirin. Ya, dari kalangan muhajirin. Falaqiya Abu Sufyan fahuwa fi mi'atain. Saat itu pasukan yang dipimpin oleh Ubaidah ibn Harith ini ternyata ingin menghadang pasukan yang dibawa oleh Abu Sufyan, yang dia saat itu bersama dengan 200 pasukan. 200 pasukan dilawan atau dihadang oleh 60 pasukan dari kalangan kaum muslimin, yang saat itu mereka sedang berada di daerah namanya Rabiq, ya, di suatu lembah namanya lembah Rabiq. Wa qad tarama al-fariqani bin Nabl.
Ya, dan saat itu jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, pasukan ini sempat saling manah memanah. Ya, jadi pasukan Abu Sufyan dengan 200 orangnya, pasukan Ubaidah dengan 60 pasukannya, mereka sudah saling lempar anak panah, saling memanah. Ya. Walam yaqa al-qital, tapi tidak terjadi peperangan dengan adu fisik. Ya, hanya dengan apa? Panah saja, berarti dari jarak jauh. Ya, dari jarak jauh. Wa fi hadhihi sariyah, dan di dalam satuan pasukan ini, indhamma rajulani min jaisy Makkah ilal muslimin. Ya, ada dua laki-laki, dua pasukan yang berasal dari pasukan Mekah yang dipimpin oleh Abu Sufyan bergabung dengan kaum muslimin. Ya, bergabung dengan kaum muslimin. Wahuma, dan keduanya adalah Al-Miqdad ibn Amr Al-Bahrani dan juga Utbah ibn Azwan Al-Marini. Ya, keduanya ini adalah pasukan Quraisy. Tapi ketika sudah bertemu dengan pasukan kaum muslimin, keduanya justru bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Wa kana muslimaini, dan keduanya pun masuk Islam. Ya, saat itu keduanya masuk Islam lalu bergabung dengan pasukan kaum muslimin, dan kharaja ma'al kuffar liyakuna dzalika wasilatan lil wusuli ilal muslimin. Tujuan Al-Miqdad dan juga Utbah ikut dalam pasukan musyrikin Mekah adalah untuk jalan bagi mereka bisa bertemu dengan kaum muslimin. Jadi mereka ini belum masuk Islam, tapi sudah ada niatan ikut pasukan musyrikin biar ketemu pasukan muslimin, lalu mereka nanti akan bergabung dengan kaum muslimin lalu masuk Islam. Ya, mereka keluar bersama dengan pasukan musyrikin, setelah ketemu dengan pasukan muslimin, mereka pun akhirnya masuk Islam dan bergabung dengan pasukan muslimin. Ini Al-Miqdad ibn Amr Al-Bahrani dan juga Utbah ibn Azwan Al-Marini radhiyallahu taala anhuma. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, yaitu Sariyatul Kharrar. Ya, satuan pasukan yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Dzulqa'dah. Ya, tahun pertama dari Hijriyah. Ya, bertepatan dengan bulan Mei tahun 623 Masehi, Nabi SAW mengutus pasukan ini dengan pemimpinnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad ibn Abi Waqqas, salah satu sahabat yang sangat jitu di dalam memanah. Ya, bisa dikatakan dia adalah snipernya Nabi SAW. Ya, bahkan di kisah terakhir ya sudah kita sampaikan bahwa ketika Nabi merasa tidak nyaman di malam-malam pertama di Madinah, beliau sampai mengatakan, andaikan malam hari ini ada sahabat atau ada orang yang soleh dari sahabatku mau menjagaku. Ya, akhirnya tidak lama kemudian terdengar gemerincingnya suara senjata. Berarti ada orang yang datang. Kemudian ketika ditanya, man hadza, siapa ini? Dia menjawab, ana Sa'ad bin Abi Waqqas. Aku adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Nabi bertanya, ada apa kamu kesini? Saya ada rasa tidak enak dalam hatiku ya Rasulullah. Ya, saya tidak enak, kayaknya Nabi merasa tidak nyaman. Ya, saya ingin melindungi beliau. Akhirnya kemudian Nabi mendoakan kebaikan bagi Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, dan saat itu beliaulah yang kemudian menjaga Nabi SAW, lalu Nabi kemudian tidur. Ya, beliau bisa tenang karena yang menjaga adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas. Berapa pasukan yang beliau bawa? Di Sariyatul Kharrar, Nabi mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas dengan membawa 20 rajulan. Hanya 20 pasukan. Ya, hanya 20 pasukan. Tujuan mereka adalah ya'tariduna ayran li Quraisy, untuk mencegah pasukan
atau rombongan dagang Quraisy. Kemudian mereka, pasukan ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah, biasa beristirahat di siang hari. Ya, cara mereka berjalannya adalah istirahat di siang hari, wa yasiruna bil lail, lalu kemudian mereka berangkat melakukan perjalanan itu di malam hari. Ya, di malam hari. Jadi kalau siang mereka istirahat, mempersiapkan tubuh mereka, mempersiapkan berbekalan. Kemudian ketika malam hari mereka melakukan perjalanan. Hatta balaghu al-Kharrar, sampai mereka tiba di sebuah daerah namanya Al-Kharrar. Sabiha khamsin, di pagi hari, di hari kelima. Ya, jadi ini menunjukkan jarak yang jauh pasukan ini. Ya, dari Madinah mereka bisa 5 hari baru sampai di daerah Al-Kharrar. Tapi lamanya ini bisa jadi karena siang hari mereka mungkin tidak terlalu banyak berjalan. Mereka banyaknya istirahat. Ya, mereka banyaknya tidur. Ya, karena perjalanan, baru nanti malam hari mereka melakukan perjalanan. Kalau siang hari mereka melakukan perjalanan atau banyak melakukan perjalanan, malam hari juga mereka demikian, kemungkinan mereka akan bisa sampai ke daerah Al-Kharrar itu dengan cepat. Fawajadu al-ira qad marrat bil ams, tapi ternyata sesampainya mereka di Al-Kharrar itu, target yang mereka sudah pasang, yakni rombongan dagang Quraisy, sudah pergi dari tempat tersebut sehari sebelumnya. Ya, jadi di hari keempat ini mereka sudah pergi dari Al-Kharrar. Sedangkan pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas ini baru sampai di situ di hari kelima. Ya, ini juga menunjukkan kepada kita bagaimana para sahabat, ya, mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Tapi terkadang rencana mereka pun bisa gagal. Ya, rencana mereka pun bisa gagal. Ya, oleh karena itu, ketika kita berdoa kepada Allah pun, maka ketika ternyata ada kegagalan, ya sudah, atau belum dikabulkan, jangan kemudian cepat-cepat bersuudzon, berprasangka buruk kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena para sahabat pun mereka manusia yang mulia, tapi dalam usaha mereka pun ternyata juga ada yang gagal. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, yang terakhir di kesempatan malam hari ini, yaitu Ghazwatul Abwa Awaddan. Ya, adanya peperangan di daerah namanya Al-Abwa. Ya, berarti antara Mekah dengan Madinah. Ya, Mekah dengan Madinah, Al-Abwa, tempat di mana ibunya Nabi SAW dikubur. Ya, ketika masih kecil, Nabi SAW melakukan perjalanan dengan sang ibu ke Madinah. Ya, lalu kemudian ketika sepulangnya mereka ke Mekah, di daerah Al-Abwa, ibunya sakit. Ya, saat itu mereka hanya bertiga, yaitu Aminah ibunya Nabi, kemudian Nabi sendiri yang masih kecil, kemudian ada Ummu Aiman. Ya, di daerah Al-Abwa ini kemudian sang ibu sakit keras. Ya, mau lanjut perjalanan nggak bisa, balik ke Madinah juga tidak bisa, sudah di tengah-tengah. Ya, lalu kemudian apa? Akhirnya beliau meninggal di sana dan dikuburkan di Al-Abwa tersebut. Nah, di tempat ini ternyata ada peperangan. Ya, kalau ghazwah berarti dipimpin langsung oleh Nabi SAW. Ya, peperangan ini secara singkat disebutkan di bulan Safar, tahun kedua Hijriyah. Ya, bertepatan dengan Agustus tahun 623 Masehi. Nabi SAW keluar memimpin pasukan ini dengan jumlah 70 laki-laki dari Muhajirin. Ya, 70 laki-laki, 70 pasukan dari kalangan Muhajirin. Secara khusus peperangan ini adalah untuk mencegat rombongan dagang Quraisy. Maka sampailah mereka di suatu daerah namanya Waddan, ya, atau Al-Abwa itu tadi. Ya, dan kemudian Nabi SAW
menyerahkan kota Madinah karena ditinggal oleh Nabi kepada Sa'ad bin Ubadah. Ya, Nabi sebagai pemimpin Madinah ketika keluar dari Madinah kira-kira lama, maka akan diserahkan kepada salah seorang sahabat sebagai penggantinya. Dan saat itu Sa'ad bin Ubadah yang dipilih oleh Nabi SAW untuk menjaga Madinah. Dalam peperangan ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Nabi SAW melakukan ikatan perjanjian, membuat perjanjian dengan Amr bin Makhsyi, ya, Amr bin Makhsyi ad-Dhamri, dan saat itu dia adalah pemimpin dari suku Dhamrah, ya, Amr bin Makhsyi ad-Dhamri. Yang isi perjanjian tersebut adalah hadza kitabun min Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Bani Dhamrah. Ini adalah tulisan, ya, perjanjian dari Muhammad utusan Allah untuk kabilah Dhamrah. Apa isinya? Fa innahum aminu ala amwalihim wa anfusihim. Bahwasanya mereka suku Dhamrah, mereka telah aman harta dan juga jiwa mereka. Ya, mereka telah aman harta dan jiwa mereka. Harta mereka, jiwa mereka tidak akan diganggu. Wa inna lahumun nasra ala man ramahum, dan mereka pun berhak mendapatkan pertolongan kalau ada orang-orang yang menyerang mereka. Illa ayyuharibu dinallah, kecuali kalau mereka menyerang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka tidak menyerang agama Allah, kemudian ada kabilah lain yang menyerang, kaum muslimin akan membantu kabilah Dhamrah. Ya, tapi kalau mereka ternyata juga, ya, ingin menghancurkan agama Allah, yakni menyerang Islam, maka mereka tidak berhak untuk mendapatkan pertolongan. Wa annan nabiyya idza da'ahum linasrihi ajabuh, dan kalau Nabi memerintahkan mereka supaya menolong beliau, maka hendaknya mereka pun segera menjawab seruan tersebut. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini adalah peperangan pertama kali yang dipimpin oleh Nabi SAW, dan saat itu Nabi SAW meninggalkan kota Madinah selama 15 hari. Ya, selama 15 hari Nabi meninggalkan kota Madinah untuk peperangan ini, yang tadi Madinah sudah diserahkan oleh Sa'ad bin Ubadah untuk mengganti beliau menjaga kota Madinah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini terkait dengan beberapa peperangan dan juga satuan pasukan yang Nabi SAW utus sebelum perang Badar, dan nanti insya Allah masih akan ada beberapa peperangan yang lain dan juga satuan pasukan yang Nabi utus sebelum terjadinya perang Badar. Insya Allah kita sampaikan di kesempatan yang lain biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.